السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwani a'izza'i rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kembali kita membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Yahya ibn Sharaf atau yang kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. 60 ya? Naam, iqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala. Al-hadits 660 wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina 'inda Allah 'ala manabir min nur alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wa Muslim. Naam, hadis yang ke-660 dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anak dan bapak ini kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering kita katakan Amr bin As ini sahabat yang jadi kakek ketika berumur 20 tahun. Kok bisa jadi kakek ketika berumur 20 tahun? Kenapa? Dia antaranya alasannya disebutkan di tanah Arab itu karena panas sehingga hormonnya itu cepat pertumbuhannya dan orang-orang Arab itu cepat baliknya, sehingga orang-orang yang umur 9 tahun, 10 tahun itu sudah balik. Dan di antara adatnya bangsa Arab itu, kalau anaknya sudah balik itu segera dinikahkan. Bahkan di beberapa daerah di negara Arab itu, kalau anak lakinya sudah tidur tengkurap, tahu tengkurap ya? Tidur tengkurap itu segera dinikahkan anaknya. Walaupun anaknya belum siap, tapi segera dinikahkan. Itu adatnya orang Arab. Nah, di antara sahabat yang nikah muda ini Amr bin As menikah di umur 10 tahun. Ya tidak? Nah, ketika udah berumur 20 tahun dia sudah punya anak. Karena di umur 11 tahun sudah punya anak. Setahun kan baru lahir ya. Ketika berumur 20 tahun anaknya berapa? Umur 10 tahun menikah. Di umur 21 tahun sudah punya cucu. Kita jangankan sudah cucu, orang Indonesia nih ya, menikah pun belum, umur 20 tahun ya enggak? Masya Allah, yang gini-gini masih bujang kayaknya. Jadi kita belum balik, di sana sudah bolak-balik. Orang sana sudah bolak-balik. Ya, sahabat Abdullah bin Amr bin As ini di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikenal dengan Al-Abadilah, 4 sahabat yang namanya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan Abdullah bin siapa?
Siapa yang keempat? Kalian tahu? Ya? Abdullah. Coba diulang lagi satu yang pertama. Dari pertama Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kita ulang lagi. Abdullah bin Amr bin As, sahabat ini, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Dan di antara sahabat juga yang masya Allah ketika masih muda beliau ingin berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ditolak karena usianya belum balik. Tapi saking semangatnya itu mereka rela, tapi Nabi menolaknya. Kenapa? Karena usianya masih muda belia. Makanya di sini katakan radhiyallahu anhuma, karena Abdullah dan Amru itu kedua-duanya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa bunyinya? Innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Sesungguhnya para atau orang-orang yang muqsit di sisi Allah berada di atas mimbar, di atas cahaya. Mimbar yang terbuat dari cahaya. Siapakah muqsit itu? Kalau kita terjemahkan dengan bahasa, dari segi bahasa Arab, muqsit itu tidak berat sebelah dan tidak condong sebelah. Dia berada di tengah-tengah. Itu namanya al-qist. Dia di tengah-tengah, tidak condong kemana saja dan juga tidak berat sebelah. Namun karena bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mendefinisikan bagaimana syariat mendefinisikan, bagaimana agama mendefinisikan. Nah, ini yang sering katakan, segala apa yang Nabi sabdakan yang ada kaitannya dengan agama, maka harus didefinisikan bagaimana agama mendefinisikannya. Jangan lagi kita ungkit dengan masalah bahasa, masalah lain. Itu mungkin bagian dari pendekatan keilmuan. Tetapi ketika Nabi bersabda, maka itu ada kaitannya dengan agama. Kenapa? Kalau hal-hal yang berkaitan dengan dunia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara atau urusan dunia kalian. Bahasa kasarnya itu bukan urusan saya. Tetapi kalau masalah agama, oleh karena itulah Nabi diutus untuk masalah agama ini, masalah akhirat. Nah, termasuk dan maksud ini, sebelum kita mendefinisikan dengan yang lainnya, lihat dulu bagaimana Nabi mendefinisikan maksud ini. Maksud, makanya Nabi menjelaskan setelah sabda ini, siapakah yang maksud itu? Alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Yang dimaksud dengan orang-orang muqsit itu artinya adalah itu orang-orang yang berbuat adil di dalam mereka menegakkan hukum di wilayah mereka, baik itu dari yang paling bawah keluarga mereka, karena dia sebagai kepala keluarga. Kumpulan kepala keluarga apa namanya? Rukun tetangga, berarti ketua RT. Kumpulan RT berarti di atasnya RW, di atasnya lagi dusun sampai ke presidennya, sampai ke paling pucuknya itu presiden harus berbuat adil kepada rakyatnya, kepada bawahannya. Kalau kita memahaminya dengan terbalik, misalnya kalau orang-orang yang berbuat adil dalam hukum mereka berada di atas mimbar, di atas cahaya, bagaimana kalau orang yang tidak berbuat adil? Berarti di atas neraka. Kalau kita memahaminya dengan hukum terbalik, kalau yang berbuat adil di atas cahaya Allah, berarti kalau yang tidak berbuat adil, berarti apa? Di atas neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Hadits ini sahih karena dilewatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala.
Tapi apa hikmah yang dapat kita ambil dari hadits ini? Yang pertama dan yang paling utama sesuai dengan judul kita pada malam hari ini, yaitu fadlul adl wal hathu alaih, keutamaan berbuat adil dan anjuran untuk melaksanakannya itu. Tidak hanya kita mengatakan ayo berbuat adil, tetapi tidak pada pelaksanaannya. Jadi seruannya itu tidak hanya sebatas seruan saja, tetapi harus juga dipraktekkan. Dipraktekkan. Dan orang yang berbuat adil itu kapan? Ketika dia menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dengan lisannya dia mengatakan dia berbuat adil, namun ketika dia meremehkan hukum Allah, dia tidak menegakkan syariat Allah, maka belum dikatakan orang yang berbuat adil sampai dia menegakkan syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah secara benar, sesuai dengan perintah Allah dan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang yang berbuat adil pasti akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah bahwasannya masyarakat itu adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat yang ada itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika kita hidup di rumah tangga saja, yang paling kecil saja, ketika ada yang salah, maka itu kesalahan bersama. Ketika ada yang baik, maka juga keberhasilan bersama, bukan keberhasilan satu orang. Apalagi dalam hal lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya tanggung jawab bersama. Tanggung jawabnya tanggung jawab bersama. Ya, seperti contoh misalnya ketika ada anak-anak yang berhasil, pinter, kan tidak hanya dia saja yang bangga, pasti keluarganya juga, orang tuanya, masyarakatnya, dan segalanya dia ikut bangga. Namun anehnya di masyarakat kita ini, ketika anaknya buruk misalnya, yang ditanya di mana dia sekolah, siapa gurunya. Ketika ada yang anak yang berkeliaran, mana ini ulama ini, mana ustadz ini katanya. Yang disalahkan siapa? Ulamanya, ustadznya. Padahal yang melaksanakan orang itu sendiri, individu. Tapi ketika anak itu berhasil, maka yang dibanggakan adalah orang tuanya, keluarganya. Oleh karena itu, jadi anak itu tanggung jawab sebelum dia keluar, tanggung jawab keluarganya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Kemudian masalah penegakan hukum ini tidak hanya di level yang atas saja, di pemerintahan yang besar juga, tetapi juga harus diterapkan dalam keluarga kita masing-masing. Harus juga diterapkan apa? Di masing-masing keluarga kita. Seorang bapak, kepala keluarga harus menerapkan hukum Allah dalam keluarganya. Dan hukum Allah itu tidak hanya sebatas hudud saja, rajam, zina, tidak. Hukum Allah itu semuanya, sholat, zakat, puasa, memakai jilbab yang rapi, yang menutup aurat sesuai dengan syariat Allah, menerapkan hukum Allah, sholat 5 waktu dan segala macam, itu hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya titiknya ada fokus kepada hukuman bagi pelaku kriminal, tidak. Hukum Islam menyentuh semua lini dan semua segi dari kehidupan kita ini, dari muamalah, ibadah, adatnya, semuanya harus Islam masuk di situ. Kalau kita ingin hidup bahagia, maka solusinya adalah ada dalam hukum Islam. Dalam hal apa saja, muamalah misalnya, jual beli, kalau kita menerapkan hukum Allah yang syariat misalnya, yang syariah, maka kita akan aman dari segala macam noda dan dosa. Nah, kenapa banyak negara-negara, termasuk negara kita, yang mengalami kemunduran dalam ekonomi?
Karena kita masih menerapkan sistem yang dikatakan konvensional, yang ada ribanya. Tapi mereka tidak mengatakan riba diganti dengan bunga, agar indah kedengarannya. Agar indah kedengarannya diganti dengan bunga. Padahal itu riba. Karena riba jelas hukumnya haram. Kalau bunga, lagi bunga desa kan? Ya, lagi bunga desa lebih indah kedengarannya. Tapi ini bunga bank. Dan bank itu berbunga dan berbunga terus. Bunga yang terus berbunga. Jadi serba salah kalau kita ngambil di bank itu. Kenapa? Bayar tepat waktu ada ribanya. Telat ada dedanya. Lunasin kena penalti. Masya Allah. Maju kena, mundur kena. Kenapa? Karena itulah riba. Tetapi kalau kita bermuamalah dengan syariah Islamiyah, Allah apa? Allah akan apa? Memberikan berkah. Wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan juga Allah yamhaqullah riba. Allah akan menghilangkan keberkahan dari harta riba tersebut. Walaupun jumlahnya, nominalnya banyak, namun ketika tidak berkah, maka dia sedikit demi sedikit akan berkurang walaupun nominalnya besar, banyak. Kenapa? Enggak ada berkahnya. Kenapa? Allah yang berfirman dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba. Allah menghilangkan keberkahan dari riba itu walaupun jumlahnya besar. Makanya orang-orang yang bermuamalah dengan riba itu seperti orang yang sempoyongan. Seperti orang yang sempoyongan. Nggak mana arahnya itu, nggak jelas. Kenapa? Karena dia bermuamalah dengan riba. Namun ketika orang yang bermuamalah dengan syariah, walaupun sedikit nominalnya, tapi berkah, hidupnya bahagia, sejahtera, walaupun jumlahnya sedikit. Cuman terkadang manusia tidak sabar, ingin mendapatkan harta 10 tahun lamanya, ingin mendapatkan selama 8 sebulan. Rezeki dia yang seharusnya dapatkan selama puluhan tahun, ingin didapatkan selama 1 bulan. Paham maksudnya ya? Paham maksudnya ya? Karena dia nggak sabar. Makanya harus sabar dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya suatu negara itu menerapkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong mereka. Bukankah Allah berjanji dalam firman-Nya, in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Jikalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tansurullah di sini dengan Allah itu artinya apa? Menegakkan hukum Allah, menegakkan syariat Allah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari negeri tersebut. Dan Allah sudah buktikan di negara-negara yang senantiasa menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian hikmah yang berikutnya adalah bahwasanya pemimpin yang berbuat adil itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pemimpin yang adil itu ketika dia berbuat adil, maka manfaatnya dirasakan oleh semua orang. Bahkan tidak ada manusia, bahkan binatang pun merasakan keadilannya. Sampai binatang di lautan, tumbuh-tumbuhan akan mendapatkan rasa adil. Tidak ada yang jahil, tidak ada yang usil. Kan ada yang usil, ada yang usil. Tangan manusia kan suka usil dia. Ya, tiba-tiba lampu jalan dipasang, tiba-tiba hilang. Itu orang jahil. Itu orang yang jahil. Ya, karena kejahilannya dia itulah kerusakan-kerusakan. Namun ketika pemimpinnya adil, semuanya aman. Kenapa? Karena semuanya kebutuhannya dicukupi, sehingga dia tidak berpikir untuk iseng. Kenapa? Semua kebutuhan lahir dan batinnya itu tercukupi. Baik, yang berikutnya, ketahuilah bahwasanya orang-orang yang beriman itu memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Termasuk tergantung apa? Tergantung sesuai dengan amalnya mereka. Semakin amalnya tinggi dan berkualitas, maka tinggi juga tingkat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
kita beralih ke hadis berikutnya. الحديث 600 وواحد وستون وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال قلنا يا رسول الله أفلا نعاجزهم قال لا ما أقوم فيكم الصلاة لا وما أقوم فيكم الصلاة أقاموا فيكم الصلاة أقاموا فيكم الصلاة رواه مسلم. Naam, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-661 dari Auf bin Malik. Auf bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Auf bin Malik al-Ashja'i, dari Bani Ashja', dari kabilah Ashja', dan beliau di antara sahabat yang hadir di peperangan Khaybar. Dan bagi Khaybar ini adalah perangan pertama bagi sahabat ini, Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Sebaik-baik pemimpin kalian di mana kalian mencintainya, dan dia juga mencintai kalian, itulah sebaik-baik pemimpin. Rakyat mencintai pemimpinnya dan pemimpin mencintai rakyatnya, saling mencintai satu dengan yang lain. Itulah ciri-ciri pemimpin yang terbaik. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama saling mencintai, bukan malah sebaliknya. Pemimpin menangkap rakyatnya, rakyat mencaci maki pemimpinnya. Tidak. Pemimpin yang baik apa? Pemimpin yang mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai pemimpin. Wa tasalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kemudian saling bersatu rahim satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan, saling mempedulikan satu dengan yang lainnya, saling menjaga satu yang lainnya. Artinya apa? Rakyatnya selalu membela pemimpinnya, mendoakan pemimpinnya, pemimpinnya mendoakan rakyatnya, rakyat mendoakan pemimpinnya. Itulah pemimpin yang terbaik versi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama saling mendoakan, sama-sama saling menjaga, sama-sama saling melindungi satu dengan yang lain. Kemudian kebalikannya apa? Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa tubghidunakum. Kebalikannya dan seburuk-buruk pemimpin adalah yang mana rakyatnya membenci pemimpinnya dan juga pemimpinnya membenci rakyat. Sama-sama saling membenci. Inilah barometer pemimpin yang terbaik dan yang terburuk, sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, wa tal'anunahu wa tal'anunakum, dan juga pemimpin melaknat rakyatnya dan rakyat pun melaknat pemimpin. Saling membenci dan saling melaknat. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Para sahabat ketika mendengar sabda ini kaget dan terheran-heran. Kenapa? Inilah barometer pemimpin yang terbaik dan terburuk. Kemudian kata para sahabat, bagaimana kalau kami mendapati pemimpin yang terburuk misalnya? Ini persepsi para sahabat. Ya Rasulullah, bagaimana sikap kami kalau kami berada di pemimpin yang terburuk? Kenapa? Rakyatnya membenci pemimpinnya, pemimpin membenci rakyatnya. Pemimpinnya melaknat rakyatnya, rakyat kebalikannya, saling melaknat dan membenci. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata sahabat sebelumnya, afala nudabiduhum ya Rasulullah, boleh kami mengkudeta dia? Boleh kami menumbangkan pemimpin seperti itu yang melaknat rakyatnya, yang membenci rakyatnya, boleh tidak? Apa kata Nabi? La, tidak boleh.
Tidak boleh. Walaupun kita berada pada kondisi yang seperti itu, pemimpin yang melaknat rakyatnya dan juga kebalikannya, boleh nggak kita menggugurkan mereka, menggoda mereka memberontak? Kata Nabi, tidak. Apa barometernya? Ma aqamu fikum shalah. Selama pemimpin itu masih menerapkan sholat di tempat kita ini, masih mereka sholat, kita pun masih diberikan sholat dan bebas melaksanakan sholat, itu barometer. La ma aqamu shalah. Bahkan Nabi mengulang 2 kali, begitu pentingnya kondisi seperti ini. La ma aqamu shalah, la ma aqamu shalah. Tidak boleh, tidak boleh selama mereka masih melaksanakan sholat dan masih membiarkan kita untuk melaksanakan sholat apapun kondisinya. Padahal ini kondisi yang sudah paling berat, ya, sudah riskan sudah itu, tetapi Nabi mengatakan tidak boleh. Ingat ya, tidak apa hukumnya? Tidak boleh memberontak, tidak boleh melebihi daripada itu selama mereka melaksanakan sholat. Hadisnya kuat, hadis Imam Muslim rahimahullah, ya, rahimahullahu ta'ala. Tapi apa hikmah yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, la budda lil ummati min imamin adil aw fajir. Pada setiap kondisi bahwasanya umat ini pasti akan merasakan 2 hal. Pasti akan merasakan pemimpin yang adil dan juga pemimpin yang tidak adil, yang zalim. Pasti itu. Pasti. Tinggal bagaimana sikap kita sebagai rakyat. Kalau pemimpin kita berbuat adil atau pemimpin kita berbuat zalim. Itu penting. Kenapa? Selama dalam jangka hidup kita ini pasti akan merasakan 2 sifat tadi itu. Ada yang adil, ada yang zalim. Kemudian apa sikap kita tadi? Kalau pemimpinnya baik, kita harus mendoakan. Kalau buruk, gimana? Juga tetap mendoakan kebaikan pun. Dan juga tidak boleh kita memberontak apapun kondisinya. Kemudian yang berikutnya, ada anjuran bagi para penguasa, siapa saja dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar senantiasa berbuat adil kepada rakyatnya. Karena mereka itu adalah mereka ketika melaksanakan hukum itu atas izin Allah, atas takdir Allah. Betul tidak? Allah yang menakdirkan mereka untuk jadi pemimpin. Maka sudah seharusnya mereka menerapkan perintah Allah, di antaranya berbuat adil. Karena mereka adalah ditetapkan, diangkat, apalagi bersumpah ketika disumpah itu kan dengan sumpah demi Allah kan. Ketika sumpah jabatan kan ada demi Allah. Dia bersumpah dengan nama Allah. Maka dia pun harus menegakkan hukum Allah, yaitu dengan berbuat adil. Agar apa? Agar masyarakatnya, rakyatnya bisa tenang dan aman dan nyaman di bawah kepemimpinannya. Kemudian juga yang berikutnya yang terpenting adalah sikap rakyat kita kepada pemimpin harus taat dan patuh apapun kondisinya. Apa maksudnya? Kalau pemimpin yang zalim saja, yang sudah levelnya paling buruk, harus kita taat, apalagi pada pemimpin yang lebih daripada itu, lebih adil misalnya, maka lebih taat lagi, lebih taat lagi. As-sam'u wa ta'at, dengar dan taat. Kalaupun pemimpinnya pemimpin yang zalim, selama perintahnya itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau perintahnya bermaksiat, cukup tidak mentaatinya, cukup pada level itu saja, nggak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh memberontak ataupun mencaci maki. Kemudian yang berikutnya, ini yang terpenting juga, wujubul munasahah, harus saling menasihati satu dengan yang lainnya. Disinilah peran ulama, saling harus mereka bermitra, para penguasa harus bermitra dengan ulama agar mereka sejalan, al ulama wal umara sejalan.
ketika mereka menerapkan undang-undang, hukum-hukum, harus sejalan dengan para ulama agar apa yang diterapkan kepada rakyatnya sesuai dengan perintah Allah dan juga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ini yang lebih penting lagi, tidak boleh memberontak selama syiar Islam masih ditegakkan di negara manapun itu. Di antaranya adalah selama pemerintahnya masih melaksanakan sholat dan rakyatnya masih diizinkan untuk melaksanakan sholat. Yang berikutnya yaitu apa? Dianjurkannya pemimpin itu berdoa untuk rakyatnya, dan juga kebalikannya, rakyat berdoa untuk kebaikan pemimpin. Harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya agar negara ini menjadi negara yang aman dan sentosa seperti yang tertulis di Undang-Undang Dasar 45. Betul tidak? Aman, sentosa. Kemudian yang terakhir adalah Nabi mengatakan la ma'aqamus shalah. Tidak selama mereka masih melaksanakan salat. Berarti begitu pentingnya salat ini sampai menjadi barometer pemimpin itu, boleh enggak dilengsarkan atau tidak? Barometernya apa? Salat. Karena salat itu adalah di antara hadis yang bunyinya hadis yang lemah, amunuddin, tiang agama. Tiang agama. Bahkan salat ini pula begitu pentingnya adalah ketika apapun masalah yang kita hadapi, solusinya adalah salat. Coba antum lihat dan perhatikan, ketika antum punya masalah dalam pilihan misal, nggak tahu apakah harus milih A, B, C, apa solusinya? Salat. Apa nama salatnya? Istikharah. Ketika antum punya hajat dan antum inginkan hajat tersebut, antum disunahkan melaksanakan salat. Apa nama salatnya? Hajat, walaupun hadisnya lemah. Ketika ada fenomena alam, matahari, gerhana matahari atau bulan, apa solusinya? Kita melaksanakan salat. Apa nama salatnya? Ya, salat gerhana. Salat gerhana, kusuf ataupun khusuf. Dan setiap harinya pun ketika kita berpindah dari waktu ke waktu, kita diwajibkan melaksanakan salat. Ketika di waktu fajar, di saat mata kita terbuka pertama kali di pagi hari, sebelum kita beraktivitas, kita menyambutnya dengan salat. Apa salatnya? Salat subuh. Ketika matahari tergelincir, kita pun diwajibkan melaksanakan apa nama salatnya? Zuhur. Antara terbenam dan tidak terbenam ada salat tengah-tengah, apa namanya? Asar. Dikatakan usta. Dan ketika mati tenggelam, kita pun bisa melaksanakan salat maghrib. Dan ketika kita hendak berpisah dengan siang dan hendak menikmati malam, sebelum kita tidur, kita disuruh melaksanakan salat isya. Masyaallah, setiap harinya kita sambut dengan salat. Belum lagi yang sunnah-sunnahnya itu. Belum lagi yang sunnah. Makanya Nabi bersabda, Allah berfirman dalam Al-Quran ketika ada orang yang minta tolong, Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Makanya begitu penting salat ini, apapun masalahnya, orang yang sedih pun harus segera melaksanakan salat. Nabi SAW bersabda ketika dirundung, gelisah, galau, merana, kata beliau, ya Bilal, arihna bis-salat. Wahai Bilal, tenangkanlah kami ini dengan salat. Apa artinya? Bahwa suatu segala solusi dari segala masalah yang menimpa, solusi dari segala masalah yang menimpa kita ini dengan salat. Makanya salat itu menjadi barometer agar pemimpin itu boleh dikudeta atau tidak selama mereka melaksanakan salat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat.
Kalau ada hal-hal yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, atau mungkin didiskusikan, atau mungkin ada yang mau dikoreksi. Silakan. Masih ada waktu. Bisa ada kaitannya dengan materi, bisa di luar materi. Silakan. Sebelah sini ada. Nah, Masya Allah, ini tidur atau gimana nih? Atau sudah paham? Silakan. Masya Allah, tumben nih. Biasanya banyak penanya, teman hari ini Masya Allah. Baik, jadi ini hal yang harus kita perhatikan bersama. Ketika kita berada di bawah pemimpin yang dikatakan zalim. Karena itulah masalah sensitif. Terkadang kita menilai dengan awatifah, dengan perasaan kita, dan tidak menilai dengan dalil. Ingat, bicara masalah agama harus dengan dalil, bukan dengan perasaan, dan bukan pula dengan logika kita. Kenapa? Manusia itu punya dua hal, ada logikanya dan ada perasaannya. Dan beda-beda manusia juga beda juga cara pandang dia, cara berpikirnya dia, tergantung polanya apa. Beda pola, maka beda pula hasil pikirannya itu, olahan pikirannya. Ya, ketika seorang penjahit, ketika dia menjahit kan dia harus punya pola. Ketika polanya beda, maka beda juga pola hasilnya. Dan termasuk juga manusianya, ketika pola pikirnya berbeda, maka hasilnya pun berbeda. Termasuk juga perasaan kita ini. Ketika beda perasaan kita, maka beda pula juga hukum yang lahir dari perasaan kita ini. Kalau perasaannya tenang, damai, tentram, maka akan lahir hukum yang tenang pula. Namun ketika perasaannya galau, gundah gulana, maka lahir pula apa? Hukum yang seperti itu. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan Arab Saudi sekarang. Ya. Kalau kami baca-baca, Arab sudah banyak perubahan. Ya. Dengan Putra Mahkota yang sekarang kami menciptakan Arab Saudi seolah sudah tidak sekuler. Ya. Ya, kira-kira itu yang mana? Ya. Ya, kalau kita melihat berita-berita yang beredar di media sosial, sekarang kita kan tiap hari pasti kita lihat media sosial. Di saat kita buka mata kita, itu kita apa kita cari? HP. Kita pun disuguhkan dengan berita-berita, dan kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang hoax. Dan terbanyaknya ada hoax sebenarnya, tanpa harus tabayyun. Padahal Allah berfirman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika ada orang yang datang dengan kabar, orang fasik dengan kabar, maka tabayyun. Dan kabar yang diterima itu bisa ada dua. Ada orang yang menyebarkan fasik orangnya, atau beritanya yang mengandung kefasikan. Bisa diteliti ya. Ini harus kita jeli juga dalam bermedia sosial. Ada berita yang mengandung kefasikan, ada pula yang orangnya juga fasik gitu. Hanya men-share aja, share, secret, like and share, apa namanya tadi? Ya, iya, ya seperti itulah. Like and share dan subscribe kalau berita tanya. Kita harus tabayun dulu, tabayun, karena biasanya terkadang ini ada berita, ternyata setelah itu ada lagi klarifikasinya. Pasti begitu. Sehingga kita disibukkan dengan berita,
hanya kita meninggalkan berita yang inti dari Al-Quranul Karim. Di sini ada berita tentang surga dan neraka. Kembali ke bahasan apa yang kita bahas tadi, masalah Saudi. Ingat, di dunia ini tidak hanya Saudi yang ada berita. Tapi kenapa fokus ke Saudi Arabia saja? Kenapa fokus ke sana? Ya, karena di sanalah corong Islam, sumber Islam. Padahal kalau kita buka mata kita, di depan mata kita juga sama dan lebih parah daripada mereka sebenarnya. Begitu ya. Di sana dikatakan, oh negaranya lebih sekuler. Gimana dengan negara kita? Negara di sana dikatakan, oh masya Allah itu maksiat sudah terbuka. Dibanding dengan negara kita. Nah, sebelum kita jauh melangkah ke negeri sana, mari kita pikirkan dulu negeri kita ini. Sebelum jauh kita melangkah dan melihat di keluarga kita, masyarakat kita, negara kita ini. Kenapa? Karena Nabi bersabda, ketika ada orang mengatakan halakan nas fahuwa ahlakuhum atau fahuwa ahlakahum. Apa kata Nabi dalam hadis Imam Muslim, Imam Bukhari juga? Apa kata Nabi? Ketika ada orang yang membawa berita manusia sudah rusak katanya, mau di Indonesia, di Arab Saudi, apa kata Nabi? Fahuwa ahlakuhum atau fahuwa ahlakuhum. Maka dialah lebih hancur atau dialah yang telah menghancurkan mereka. Ketika ada orang menyampaikan berita demikian, umat serikat ini sudah hancur, rakyat kita sudah hancur, negara kita hancur, Arab Saudi sudah hancur, maka orang yang membawa berita itu orang yang paling pertama kali yang menghancurkan atau dia yang telah hancur. Bisa jadi dia orang yang hancur atau dia yang telah menghancurkan mereka. Makanya kita harus menjaga lisan kita ini dari berita-berita yang ada. Sebelum kita memahaminya, mengertinya, kita harus tabayun dulu. Cukup ya? Wallahu ta'ala alam. Sudah ada syarat harus berhenti kayaknya nih. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.